Sebagai ayah, sebagai ibu, boleh kok kita kasih pendapat buat anak kita, boleh? Kita ngasih arahan, boleh? Ngasih petunjuk, boleh? Karena bagaimanapun setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak, betul? Tapi yang kedua tolong catat, satu kali dikisahkan baginda Nabi Ibrahim itu mimpi dalam tidurnya untuk Bagaimana cara menghadapi orang tua yang tidak setuju dengan pilihan jodoh kita? Apakah kita harus mengikuti keinginan mereka, atau ada ruang untuk berkomunikasi? Ustadz Hilman Fauzi memberikan pencerahan tentang komunikasi orang tua dan anak dalam urusan jodoh. Mari kita simak. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Saya mau curhat. Ya. Kebetulan anak saya yang laki-laki ini minta tolong untuk melamar seorang gadis. Gadis kulamar, janda ku dapat. Oh nggak ada ini. Nah. Melamar seorang gadis. Dia anaknya ganteng dan pendiam. Nah, perempuan ini umurnya sama dengan anak saya ini. Gak terlalu cakep sih, tapi dari ini satu kantor. Tapi tipikalnya yang banyak ngomong dan belak-belakan. Dan saya gak terlalu suka sebenarnya sama mungkin perempuan yang belak-belakan ya. Entah kenapa dia sempat kelepasan cerita kalau si cewek ini suka banget sama anak saya dan pernah ke orang pintar biar anak saya jadi tertarik sama dia. Tapi orang pintarnya bilang kalau enggak usah pakai ilmu karena anak saya bisa diusahakan. Hingga akhirnya dia ngejalin anak saya. Jujur, saya nggak percaya si A bisa jadi dia melet anak saya. Nggak sih A? Gimana ya ini ya? Bisa jadi dia melet anak saya, nggak sih A? Mohon pencerahannya. Mudah-mudahan nangkep ya pertanyaannya ya. Jadi intinya dia pengen ngelamar anaknya. Nah anaknya itu cowok. Iya. Nah tapi ibunya nih gak suka kalau si ada cewek yang disuka anak itu karena belak-belakan. Iya. Pernah bilang katanya pernah kurang pintar memelet anaknya. Oke. Kurang lebih begitulah. Baik Bunda. Satu, jawab dulu pertanyaannya. Pertama, kita sebagai orang tua memang kita punya kewajiban untuk mengarahkan anak kita dalam menentukan kehidupan yang lebih baik. Betul? Termasuk urusan jodohnya. Sebagai ayah, sebagai ibu, boleh kok kita kasih pendapat buat anak kita? Boleh? Kita ngasih arahan? Boleh? Ngasih petunjuk? Boleh? Karena bagaimanapun setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anak. Betul? Tapi yang kedua tolong catat, kita juga jadi orang tua jangan egois. Betul? Boleh jadi anak kita punya pertimbangan, punya pilihan. Terus gimana kalau anak kita minta dilamarkan dengan perempuan itu dan kita nggak serak, tanya sama anak kita. Dek, Kak, benar mau sama yang itu? Kok kayaknya mama nggak serak sih? Dia nanya, mama nggak seraknya apa? Jelasin, ngobrol. Boleh tidak? Harus. Belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam. Satu kali dikisahkan baginda Nabi Ibrahim itu mimpi dalam tidurnya untuk menyembelih siapa? Nabi Ismail. Apakah Nabi Ibrahim langsung menyembelih? Tidak. Bertanya kepada Nabi Ismail waktu itu, "Fangzur mada tara?" Bagaimana pendapatmu? Maka Nabi Ismail menjawab, "Ya abati al-ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahku, lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadamu. Niscaya engkau mendapatkan aku menjadi orang yang sabar. Ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Betul? Maka Bunda biasakan komunikasi. Jangan egois. Karena boleh jadi anak kita punya pertimbangan. Kalau sudah komunikasi, tinggal nanti tentukan yang terbaik seperti apa. Insya Allah. Lantas kembali kepada tema kita. Bagaimana menerangkan jiwa dengan ibadah. Ya, tugas manusia itu selama hidup di dunia tugasnya apa? Ibadah.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Betul? Maka bunda sayang, siapa yang pengen punya hati tenang? Siapa yang pengen punya hati yang lapang? Siapa yang pengen urusannya lancar? Siapa yang pengen bahagia? Jawabannya, perbaiki ibadah kita kepada Allah. Betul? Khususnya ada 2 amal yang bunda harus perbanyak agar hati ini bisa mendapatkan kebaikan. 1, zikrullah. Apa? Zikir kepada Allah. Karena yang bisa menenangkan hati adalah Allah, maka bagaimana caranya kita bisa tenang? Banyak ingat sama Allah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan yang kedua, perbanyak amal soleh. Perbanyak apa? Amal soleh. Berbuat baik ke orang, ya. Belajar menyibukkan diri dengan kebaikan. Kalau orang nyakitin kita, maafin. Kalau kita bikin salah sama orang, minta maaf. Hatinya kudu bersih, jangan iri dengki sama orang, jangan benci sama orang. Orang yang di hatinya ada kebencian, mohon maaf, gelap hatinya. Betul? Capek. Sok, bunda benci sama orang, capek nggak hati? Orang berbuat baik aja karena bunda udah benci, bawaannya tetap salah. Betul? Ada yang begitu di sini? Yang mana orangnya itu tuh? Gak seneng lihat orang seneng, padahal mohon maaf, boleh jadi kalau kita seneng sama orang yang seneng tuh boleh jadi Allah nularin senengnya dia sama kita. Makanya mohon maaf, yang membuat bunda sulit mungkin bukan kurang duit, tapi yang bikin hidup kita sulit karena hati yang sempit. Status hari ini. Catat itu. Catat. Yang bikin hidup sulit bukan karena kurang duit, tapi karena hati yang sempit. Mudah-mudahan hati kita bercahaya. Tepuk tangan untuk kita semua. Komunikasi adalah kunci. Jangan sampai ego orang tua maupun keinginan anak membuat hubungan renggang. Belajarlah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail untuk saling terbuka. Semoga jodoh kita selalu dalam keridhaan orang tua. Wassalamualaikum.